Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. A. Beda pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengukuran. Ini berasal dari bahasa Inggris measurement, yaitu kegiatan untuk mengukur sesuatu, yaitu objek yang diukur dengan satuan ukuran. Zali dan Puji Mulzono mengatakan bahwa pengukuran adalah proses memasangkan fakta objek dengan fakta satuan. Pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas atau angka suatu objek. Pengukuran dalam pembelajaran adalah kegiatan tes atau non-tes pada siswa untuk mengukur sejauh mana pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran ada scoring, yaitu pemberian angka terhadap jawaban tes siswa atau instrumen yang diberikan. Misal ada 5 soal, per soal buatnya 10. Setelah ujian total skor total 36, maka skor total dibagi skor maksimal 50. 36 per 50 kali 100 sama dengan 72. Maka penguasaan siswa terhadap materi adalah 72%. Yang kedua, penilaian. Penilaian ini dari assessment, bahasa Inggris. Artinya proses menentukan nilai suatu objek. Menurut Depdiknas, dikutip Jihad, penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Penilaian lebih luas daripada pengukuran, karena pengukuran adalah langkah awal yang perlu diambil untuk penilaian dan evaluasi pembelajaran, sehingga penilaian butuh kriteria baik atau buruk, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Proses penilaian ada 2 acuan. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau kriterion referen, yaitu penilaian dengan membandingkan skor siswa dengan nilai acuan guru. Ada kurva normal, juling kiri jika mayoritas kecil, juling kanan jika mayoritas besar. Yang kedua, penilaian acuan normatif atau norm referen, yaitu nilai peserta didik dibanding peserta didik lainnya dalam satu kelas, maka kurvanya ini normal. Yang ketiga, evaluasi. Dari bahasa Inggris value artinya nilai. Menurut Gronlund, evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Evaluasi adalah perbandingan antara penilaian siswa dengan ukuran tujuan yang diharapkan dari pembelajaran. Lulus atau tidak, berhasil atau tidak. Yang keempat, aplikasinya. Ketika ingin melakukan penilaian evaluasi pembelajaran, maka dilakukan dulu pengukuran nilai siswa dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan skor 1-100. Lalu dibandingkan dengan standar yang dibuat guru, sehingga didapatkan penilaian sangat baik, cukup, kurang, atau buruk. Ya. Kalau sangat baik A, biasanya nilainya baik B, cukup C, kurang D, buruk atau gagal E. Lalu dianalisis berapa persen yang mencapai KKM. Itu adalah aplikasi daripada evaluasi atau penilaian. Yang bagian B, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. Ada 4 tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk menghimpun bahan keterangan kemajuan siswa. Yang kedua, mengetahui efektivitas metode pengajaran. Yang ketiga, motivasi siswa untuk meningkatkan prestasi. Yang keempat, menemukan faktor penyebab kegagalan siswa. Kemudian yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Ada 3 nih fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, instruksional, umpan balik bagi siswa dan guru untuk memperbaiki diri. Yang kedua, administratif, laporan ke orang tua dan yang berkepentingan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, kenaikan kelulusan siswa berprestasi. Yang ketiga, diagnostik, identifikasi kesulitan siswa. Itu 3 fungsi evaluasi pembelajaran. Yang bagian C, objek evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, ranah kognitif, ada 6 aspek menurut Bloom. Yang pertama, pengetahuan, jadi knowledge, tahu aja. Yang kedua, pemahaman, comprehension, memahami. Yang ketiga, penerapan, application, menerapkan ide tersebut. Yang keempat, analisis, menguraikan ke komponen-komponen tertentu. Yang kelima, sintesis, menyusun kembali. Yang keenam, evaluasi atau menilai ketepatan. Nah, ada perbaikan oleh Anderson
Sehingga Anderson itu mengubah menjadi remembering dulu, kemudian understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Jadi yang paling tinggi menurut Anderson adalah creating. Yang termasuk high order thinking skill, HOTS, itu adalah dari mulai analisis, evaluating, dan creating. Sementara dari applying, understanding, remembering itu adalah low order thinking skill. Itu ranah kognitif ya. Yang kedua ranah afektif, ada 5 aspek menurut Cardwell dan kawan-kawan. Yang pertama receiving, kemauan menerima, peka terhadap rangsangan. Yang kedua responding, menanggapi, bereaksi terhadap rangsangan. Yang ketiga valuing, menilai, nilai objek. Yang keempat organizing, organisasi, menyatukan nilai-nilai. Yang kelima karakterisasi, menghayati, memiliki sistem nilai dalam diri, menjadi karakter. Itu ranah afektif. Yang ketiga ranah psikomotorik, ada gerakan otot, itu psikomotorik artinya. Ada 5 aspek ya menurut Deb. Yang pertama imitation, meniru. Yang kedua manipulation atau manipulasi, sesuai instruksi, adanya kesalahan. Yang ketiga precision, presisi, lebih tepat, sedikit kesalahan. Yang keempat artikulasi, mengkoordinasikan atau bermacam tingkah laku. Yang kelima naturalisasi atau sudah spontan. Kemudian bagian D, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ini ada 10 ya, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Objektivitas, jangan pakai perasaan. Sehingga di sini kalau dari sisi objektivitas sebenarnya essay itu kurang objektif ya. Yang kedua komprehensif, tes, non-tes, kognitif, afektif, psikomotorik, ini harus lengkap. Yang ketiga transparansi, ada nilai bobot dan disampaikan ke siswa. Yang keempat koherensi, satu kesatuan. Yang kelima kontinuitas, ada rencana sistematis. Yang keenam berkeadilan, siswanya dan caranya. Yang ketujuh diskriminabilitas, bisa membedakan mana yang bodoh dan mana yang pintar, jangan disamakan. Yang kedelapan akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Yang bodoh tapi nilai bagus, kan ini tidak akuntabel. Validitas, alat evaluasi dan yang dinilainya sesuai dengan yang diajarkan, valid. Yang ke-10 reliabilitas, terpercaya, reliable. Itu 10 prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya bagian E adalah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Ada 2 ya jenis-jenisnya. Yang pertama berdasarkan pendekatan. Ini berdasarkan pendekatan ada 3. Ada off learning, ini evaluasi akhir atau sumatif. Ada for learning, ini untuk pembelajaran, evaluasi formatif atau proses. Ada S learning sebagai pembelajaran, ini pretest ya. Yang kedua berdasarkan fungsi ada 5 nya. Ada formatif per 1 pokok bahasan, sumatif per semester, seleksi, penempatan, diagnostik. F alat-alat evaluasi pembelajaran apa aja? Yang pertama tes, hasil tes diberi skor dan nilai. Tes juga dibagi lagi, ada tes tulisan dibagi lagi, ada esai subjektif, sifatnya bebas, terbatas, terstruktur. Bebas artinya tergantung siswa jawabannya. Yang kedua dari tes tulisan itu adalah objektif. Ada macam-macam, ada 5 ini yang objektif itu. Ada benar salah, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada melengkapi, ada jawaban pendek. Yang paling sering kita pilihan ganda ya. Yang kedua jenis tes itu tes lisan, mengetahui penguasaan tes atau testi ya, dari testi. Yang ketiga tes perbuatan, praktik, penampilan, performance atau project atau produk, itu tes perbuatan. Kemudian alat-alat evaluasi pembelajaran itu yang kedua adalah non-tes, jadi tidak ada tes. Ini bisa melalui sikap, perilaku, keterampilan. Tapi ini bisa dinilai, harus dinilai. Kadang-kadang guru itu tidak mau melakukan penilaian. Padahal sebenarnya kalau pembelajaran tanpa penilaian itu ibarat sesuatu yang tidak lengkap. G. Acuan standar penilaian, yaitu yang pertama acuan patokan, acuannya KKM atau kurang sehingga diremedial. Yang kedua acuan normatif, nilainya A, B, C, D, E atau E, sehingga bisa ketahuan berapa orang yang A, B, C, D, E gitu. Normatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.